Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Idewa Ayudya Astuti dengan NIM P07124120016 dari Prodi D3 jurusan Kebidanan semester 2 tingkat 1. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang aborsi, di mana terdapat pengertian, dampak, bahaya, penyebab, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari abortus. Nah, di mana abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar rahim, kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 sampai 22 minggu. Sedangkan seorang embrio mungkin hidup di dunia luar kalau beratnya telah mencapai 1000 gram atau umur kehamilan 28 minggu. Aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi atau pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum usia kehamilan berumur 20 minggu kurang dari 1000 gram. Sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Nah, ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Jika ditinjau dari peristiwa terjadinya, dapat kita bedakan atas 3 macam. Yang pertama, terdapat aborsi spontan, yang kedua aborsi buatan, dan yang ketiga aborsi terapeutik. Yang kedua, saya akan membahas tentang teknik-teknik aborsi. Nah, di mana teknik-teknik aborsi yang dilakukan secara legal atau diperbolehkan karena ada alasan medis, seperti yang pertama yaitu menggunakan obat, di mana umumnya obat yang diberikan pada ibu yang akan aborsi ini berfungsi untuk merangsang timbulnya kontraksi. Meski begitu, pemberian obat ini berdasarkan resep dokter dan harus di bawah pengawasan. Yang kedua yaitu menggunakan teknik uret, di mana dokter atau penolong persalinan biasanya akan memberikan bius pada pasien. Setelah itu, hasil dari konsepsi antara sel telur dan sperma dikerok atau disedot, dan ini termasuk tindakan operasi kecil. Meski begitu, tindakan ini juga memiliki komplikasi seperti resiko dari bius itu sendiri, infeksi, pendarahan, cedera organ seperti robek jika dilakukan dengan tidak tepat. Yang selanjutnya yaitu penyebab aborsi, di mana para remaja umumnya memang sangat membutuhkan perhatian yang lebih. Apalagi saat ini pergaulan bebas remaja sudah sangat terbuka. Bahkan, para remaja tersebut pun tidak sungkan untuk melakukan hal yang sebenarnya dilarang oleh agama. Masa remaja sebenarnya masa di mana seseorang kesulitan untuk memilih jati dirinya sendiri. Seseorang tersebut kerap kali merasa dirinya labil dan sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Hal tersebut biasa disebut dengan labilnya kehidupan para remaja. Selanjutnya, menurut beberapa penelitian kasus kehamilan di luar nikah, ini meningkat sebanyak 29,8%. Di mana sebagian besar remaja tersebut sayangnya menggunakan fasilitas aborsi untuk menggugurkan kandungannya. Ada berbagai penyebab seorang wanita melakukan tindakan aborsi, antara lain hamil di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga masalah dengan pasangan. Di sisi lain, aborsi juga dapat dilakukan jika kehamilan mengancam nyawa ibu atau janin. Selanjutnya ada bahaya dan dampak aborsi, di mana yang pertama terdapat pendarahan.
Salah satu resiko yang sering terjadi setelah aborsi adalah pendarahan berat melalui vagina. Nah, di mana aborsi kehamilan di bawah usia kehamilan 13 minggu memiliki resiko pendarahan yang lebih kecil dibandingkan kehamilan yang usianya sudah di atas 20 minggu. Selanjutnya, pendarahan berat juga lebih beresiko terjadi jika masih ada jaringan janin atau ari-ari yang tertinggal di dalam rahim setelah aborsi. Nah, yang kedua terdapat infeksi, di mana infeksi merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi akibat adanya aborsi. Kondisi ini biasanya ditandai dengan munculnya keputihan yang berbau, demam, dan nyeri yang hebat di area panggul. Pada kasus infeksi yang berat, bisa terjadi sepsis setelah aborsi. Yang ketiga, kerusakan pada rahim dan vagina. Bila tidak dilakukan dengan benar, aborsi dapat menyebabkan kerusakan pada rahim dan vagina. Hal ini terjadi karena leher rahim robek akibat penggunaan alat aborsi. Nah, yang keempat terdapat masalah psikologis, di mana tak hanya masalah fisik, trauma psikologis juga dapat dirasakan oleh wanita yang menjalani aborsi, di mana perasaan bersalah, malu, stres, cemas, hingga depresi merupakan beberapa masalah psikologis yang banyak dialami oleh wanita yang setelah menjalani aborsi. Nah, yang kelima, terdapat kemungkinan untuk kembali hamil. Dalam waktu 4-6 minggu setelah aborsi, haid akan kembali seperti biasa. Dengan kata lain, pasien dapat hamil lagi setelah aborsi. Namun, pasien perlu melakukan pemeriksaan rutin selama setidaknya 2 minggu setelah aborsi, di mana guna memastikan aborsi yang dilakukan berhasil dan tidak menimbulkan komplikasi. Yang keenam, terdapat kematian. Kehabisan banyak darah akibat pendarahan dan infeksi bisa membuat sang ibu meninggal. Yang ketujuh, terdapat resiko kanker, di mana kanker leher rahim yang robek dan rusak bisa meningkatkan resiko kanker serviks. Ada pula resiko kanker lainnya seperti kanker payudara, indung telur, dan hati. Yang kedelapan, terdapat endometritis, di mana kondisi ini terjadinya peradangan pada lapisan rahim yang juga diakibatkan karena infeksi. Wanita yang masih berada di usia remaja dan melakukan aborsi akan lebih rentan terserang endometritis. Yang kesembilan, terdapat sepsis, di mana kondisi medis serius di mana terjadi peradangan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi. Sepsis atau septicemia adalah penyakit yang mengancam kehidupan yang dapat terjadi ketika seluruh tubuh bereaksi terhadap infeksi. Aborsi sesuatu yang dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal di mana terjadinya pembunuhan. Tetapi walaupun demikian, pada perkembangannya dari waktu ke waktu, aktivitas aborsi semakin mengalami peningkatan yang sangat tinggi, khususnya di kalangan para remaja. Bagi para remaja yang terdapat di kota-kota besar, aborsi merupakan sesuatu yang dianggap biasa, karena hampir setiap harinya berita tentang aborsi muncul di media elektronik maupun di media cetak. Sedangkan
berada di desa atau yang tinggal di desa maupun juga di kota-kota kecil belum tentu tidak melakukan aborsi, walaupun persentasenya sedikit. Saat ini, aborsi tidak aman atau unsafe abortion akibat kehamilan yang tidak diinginkan masih merupakan salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu. Aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Mengingat tindakan aborsi di Indonesia dilarang kecuali dalam kondisi tertentu, maka upaya yang dapat dilakukan adalah yang bersifat preventif, di mana guna mencegah maraknya kasus kehamilan di kalangan siswa hingga aborsi, yakni dengan mengembalikan mindset siswa pada kebudayaan sendiri, serta memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi mereka. Selanjutnya, meningkatnya angka kehamilan di luar nikah hingga kasus aborsi di kalangan siswa menuntut adanya upaya pencegahan. Langkah preventif untuk menciptakan pergaulan muda-mudi yang sesuai dengan akar budaya kita sebagai manusia yang beradab dan agama, yakni dengan mengembalikan mereka pada budaya bangsa kita. Selain nilai dan budaya bangsa, hal lain untuk mencegah maraknya aborsi, yakni dengan memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi siswa maupun remaja, bagaimanapun siswa harus tahu tentang bahaya apabila mereka melakukan pergaulan bebas, apalagi tentang kasus aborsi tersebut. Nah, jadi aborsi itu salah atau tidak? Jadi menurut saya, aborsi itu tidak salah apabila aborsi sendiri biasanya di dalam dunia medis dilakukan karena suatu alasan yang kuat. Misalnya saja ada indikasi kematian ibu atau anak, atau adanya penyakit yang bisa mengancam nyawa pasien, sehingga dilakukannya proses aborsi untuk menyelamatkan nyawa dari sang ibu tersebut. Nah, sekian video pemaparan materi tentang aborsi. Jika dari saya ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata saya akhiri dengan para musanti. Om Santi.